Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Saya sebenarnya tidak akan bicara sedikit pun tentang politik Indonesia, karena posisi saya sekarang sedang terlapor. Jadi saya akan bermain aman daripada nambah delik nanti. Jadi kita bicara perang dulu. Perang ini sebenarnya bukan perang yang baru pertama kali terjadi. Perang di kawasan Timur Tengah ini sudah terjadi selama ribuan tahun. Karena memang orang Timur Tengah ini adalah orang yang gemar berperang. Gemar sekali berperang. Sampai urusan air, karena di sana itu susah mendapatkan air, itu bisa berperang. Dan oleh karena itulah makanya bangsa Arab ini meskipun sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, susah sekali untuk bersatu. Makanya kemudian negara Arab yang hari ini terbentuk, perintil-perintil itu berdasarkan kabilah-kabilah itu sebenarnya dibagi-bagikan oleh negara-negara kolonial, oleh Inggris dan Perancis, termasuk Israel dan Palestina. Ini dibagi-bagi dalam perjanjian Sykes-Picot dan juga dari deklarasi Arthur Balfour namanya. Kenapa kok bisa dibagi-bagi oleh negara-negara kolonial? Karena mereka tahu orang Arab itu susah untuk bersatu. Sehingga negara kolonial ini betul-betul ingin memecah belah bangsa Arab ini yang nanti koktail efek ekornya akan melenting ke susah bersatuan terhadap umat Islam. Ini sudah terjadi sejak zaman kolonial. Makanya orang-orang kolonial paham bahwa kalau orang Islam ini diajarin politik, diberi beban dengan tujuan politik, nanti mereka akan saling penggal sesama orang Islam. Dan mereka tahu yang menjayakan umat Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Kita langsung aja di sini. Saya sering kali mengatakan ini di berbagai forum, bahwa seluruh peradaban keilmuan manusia hari ini dimulai dari kebangkitan peradaban keilmuan Islam. Suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, memang begitu fakta sejarahnya. Ada Jabir ibnu Hayyan, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ada Al-Khawarizmi, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Rushd. Ini semua adalah ilmuwan-ilmuwan yang kemudian mempengaruhi peradaban manusia di dunia ini. Itu harus diakui. Jabir ibnu Hayyan, ini adik-adik, bapak yang mungkin menekuni ilmu kimia, ini adalah bapak kimia modern yang menemukan teori oksidasi dan fermentasi. Al-Kindi penemu musik, lalu disempurnakan oleh Al-Farabi dalam Al-Kitabul Musikal Kabir. Orang Eropa tidak mengenal musik. Orang Eropa itu mengenal musik setelah Al-Kitabul Musikal Kabir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, De Ortu Sintiarium, yang akhirnya Eropa melahirkan Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, melahirkan Paganini, melahirkan Rachmaninov dan seterusnya. Lalu kemudian penyempurnaan ini nih kameranya. Ini ditulis pertama kali prototipe kamera itu dalam Kitabul Manadir, ditulis oleh Ibnu Haytham. Luar biasa, ini bukan orang Jerman yang menciptakan prototipenya, yang menciptakan itu adalah orang Islam. Belum kita bicara tentang Imam An-Nawawi yang merumuskan bagaimana menyelesaikan pandemi seperti Covid kemarin. Jurnal kesehatan pertama di dunia itu ditulis dalam dunia ilmu pengetahuan Islam, namanya Ahbari Moghulan. Orang Islam yang kemudian menemukan peradaban keilmuan ini, sehingga orang Eropa kemudian seolah-olah berilmu. Itu setelah mencuri berbagai literatur keilmuan di Arab. Setelah politik Islam runtuh, kemudian semua literatur itu dibawa ke Arab. Al-Khawarizmi, ini supaya adik-adik tahu ya,
Al-Khawarizmi ini adalah yang menemukan angka 0 dalam matematika. Kalau kita itu tidak ada barokahnya Al-Khawarizmi, yang orang Persia ini, yang orang Iran ini, maka kita tidak akan menemukan bilangan 0 sampai hari ini. Dan kalau kita bicara tentang keilmuan-keilmuan yang lain, Ibnu Batutah, belum kita bicara tentang bagaimana perdebatan-perdebatan keilmuan dalam dunia filsafat, tahafud al-falasifah, tahafud at-tahafud, nanti akan mempengaruhi pemikiran filsafatnya Katolik, namanya Summa Theologica. Tokohnya namanya Santo Thomas Aquinas. Dan kemudian mempengaruhi keilmuan dan filsafatnya orang Protestan yang nanti akan diglorifikasi oleh Immanuel Kant. Ini semua dari Islam semua. Nah, dari sini orang-orang Barat tahu kalau orang Islam itu kembali kepada ilmu pengetahuan, maka mereka akan menguasai dunia. Tapi kalau mereka itu diberi mimpi politik, diberi mimpi kekuasaan atas nama agamanya, maka mereka akan saling penggal sesama orang Islam itu. Lalu muncul perpecahan Islam awal yang kemudian menjadikan Sunni dan Syiah. Inilah kemudian yang dikampanyekan oleh kolonial dan bangsa Zionis ini untuk terus diamplifikasi supaya apa? Supaya kita terpecah belah. Kita kan tahu perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, perang Hurrah, perang Zab. Ini adalah perang yang saling penggal sesama orang Islam. Kan kita harus memaklumi itu. Artinya gini, kalau soal politik, orang Islam saling penggal sesama orang Islam. Maka kemudian bangsa-bangsa kolonial, mari kita glorifikasikan, berikan mereka cita-cita politik, sehingga pada masa kolonial itulah muncul yang namanya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Ini adalah dua lembaga yang kemudian menjejalkan cita-cita negara-negara Islam ke negara seperti kita, sehingga kita kemudian menjadi teroris, sebagian dari kita atas nama agama. Mereka menganggap kita yang tunduk kepada Pancasila ini, kepada undang-undang buatan manusia ini, kemudian dianggap kafir, togut, dan darahnya dihalalkan. Padahal Rasulullah membuat Sahifatul Madinah. Kalau dalam riwayat Nabi Ibnu Ishaq, ini adalah kesepakatan Rasulullah dengan suku-suku dan para pemuka agama. Artinya apa? Sahifatul Madinah ini adalah kesepakatan manusia, sama seperti Pancasila. Nah, hal-hal yang seperti ini yang berusaha direndahkan oleh gerakan-gerakan semacam ini. Jadi orang-orang yang hari ini ingin menegakkan daulah khilafah, mereka yang bersuara kita harus kembali ke khilafah, ini sama saja dengan agen-agen kolonial dari bangsa Arab pada masanya yang hari ini berusaha dijejalkan kepada adik-adik kita di kampus. Itu juga yang kemudian kita terbelah juga ke dalam posisi perang kemarin, terutama orang-orang Wahabi, karena memang Wahabi ini adalah produk made by order yang dibuat untuk kepentingan kolonial di Arab Saudi. Supaya keluarga Ibnu Saud berkuasa, maka kemudian dia diorder. Muhammad bin Abdul Wahab kemudian membuat tailor fit, menjahit hukum-hukum fikih itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk apa tujuannya? Melawan kepada kekaisaran Utsmani. Kalau Utsmani bermain musik di sini harus haram. Supaya apa? Supaya orang Arab Saudi melawan kepada Utsmani. Tujuannya apa? Supaya Saudi berada di bawah keluarga Ibnu Saud. Ada saingannya, namanya keluarga Ibnu Rashid dari Ha'il, yang hari ini berkuasa di Yordan. Terusir karena kalah. Sehingga hukum-hukum kalau di Utsmani maulidan, ya di Saudi harus diharamkan. Kalau di Utsmani itu tahlilan, ya di sini harus diharamkan. Kalau di Utsmani itu ziarah kubur, di sini ya harus diharamkan. Perlawanan-perlawanan melalui fikih-fikih yang diorder inilah kemudian yang melahirkan Wahabisme modern, yang pada akhirnya mereka mengamplifikasi agenda-agenda kolonial, termasuk mengkafir-kafirkan Iran dan seterusnya. Iran kemarin ada 7 hari 42. Apanya Ki? 4 perangnya? Selamatan. Oh, 40 hari. Nah, itu ada tahlilan juga. Iya, Ali Khamenei juga ada 40 harinya kemarin. Sama seperti ini kita NU.
Makanya dulu Gus Dur bilang ini sebenarnya NU ini adalah Syiah kultural katanya. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, mohon maaf kalau ada yang salah dari berbagai gambaran tadi. Kebetulan saya mempelajari tentang sejarah Islam mulai dari awal sampai ke era kolonial, termasuk juga sampai hari ini. Belajar di Zaituna Institute. Jadi berbagai bedah-bedah literatur itu kita lakukan komparasi dan kemudian keluar kesimpulan yang sama. Jadi intinya adalah umat Islam ini memang sengaja dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena kekhawatiran mereka kalau umat Islam menguasai ilmu pengetahuan maka mereka akan menguasai dunia sama seperti yang terjadi di abad ke-10 dan abad 12. Tapi kita kan bisa melihat Iran dan kita bisa membandingkan dengan Saudi hari ini. Saya bukan anti Saudi, kita haji juga ke Mekah dan Madinah, kita berziarah, kalau kita rindu kepada Rasulullah kita juga ke Masjid Nabawi. Tapi pada intinya adalah kalau kita bandingkan dengan Iran, bangsa Persia ini adalah bangsa yang melahirkan banyak sekali keilmuan. Yang saya sebut tadi hampir semuanya bangsa Persia kecuali Jabir ibnu Hayyan dan Al-Kindi. Selebihnya orang Persia. Kata-kata algoritma itu diambil dari nama Al-Khawarizmi dalam versi Inggris, algorithm. Jadi adik-adik harus tahu algoritma itu adalah metodologi hitungan kalkulus dalam dunia digital hari ini karena berdasarkan embrio-embrio keilmuan Al-Khawarizmi. Tentang tumbuhan, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, nama kitabnya An-Nabat. Kata nabati ini kemudian melekat ke dalam berbagai folklore botanikal. Ini mohon dikoreksi saya. Kata nabati ini kemudian berasal dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang mengatakan tumbuhan ini beracun, tumbuhan ini bisa dikonsumsi, tumbuhan ini bisa dimakan mentah, tumbuhan ini bisa dijadikan obat. Ini barokahnya para pemikir-pemikir Persia yang pada masa itu dia Islam. Munculnya orang Persia ini kafir, orang Syiah kafir itu setelah masa kolonial di Timur Tengah yang diamplifikasi lewat gerakan-gerakan Zionis Raya itu, the Greater Israel Movement. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya juga kita mengkafir-kafirkan orang apalagi yang seagama, yang masih juga naik hajinya sama. Kalau kita yang pernah ke Mekah umroh atau haji, kita ketemu dengan orang-orang Iran juga di sana. Jadi para kiai, para gus, para nyai, santri, kalau kita berbicara tentang bagaimana peradaban manusia itu bekerja, ya sudah, semua bertumpu kepada ilmu pengetahuan. Kita ingin memajukan agama Islam, ya majukan dengan keilmuan Islam, dengan ilmu pengetahuan. Coba Ibnu Sina, ini orang Persia juga, dia yang menemukan jarak bulan dan matahari dan hitungannya itu presisi sampai hari ini, nggak pakai alat. Anatomi tubuh manusia, bagaimana manusia memakan makanan kemudian dicerna melewati feses dan seterusnya kemudian menjadi kotoran. Ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran sederhana yang mungkin tidak akan dipikirkan orang pada abad itu, pada abad ke-10 itu. Yang hari ini Ibnu Sina oleh orang-orang Wahabi dikafirkan karena dia dianggap Syiah. Ini kan sebuah anomali dari bagaimana khazanah keilmuan Islam yang luar biasa pada masanya. Sehingga apa? Kita hari ini terpengaruh oleh cita-cita pan-islamisme sehingga orang kemudian apa? Bergabung ke ISIS karena dianggap oh ini adalah khalifah yang akan menjadi penguasa dunia, bergabung ke sana. Kalau memang ingin menjayakan Islam, mari kita perbaiki akhlak kita, mari kita majukan dengan ilmu pengetahuan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mohon maaf kalau ada yang salah, ini saya gemeteran ini agak grogi juga. Ini para akademisi, para kiai, para ahli agama semua memang harus kita amplifikasi seperti itu. Hari ini anak-anak muda di Arab, saya terakhir kemarin itu ke Sarjah, dari Sarjah saya ke Irbil, ke Irak bagian utara. Setelah dari Sarjah saya ke Tunis, dari Tunis saya ke Libya, dari Libya saya ke Fes, Maroko, dari Maroko kemudian saya terakhir di Berlin. Berbicara tentang bagaimana mengamplifikasi dan mengglorifikasi keilmuan Islam itu. Karena begini, anak-anak muda di Timur Tengah hari ini hampir semuanya tidak percaya agama.
Kebanyakan begitu, tapi mereka diam-diam tidak mau mengakui secara terbuka, Kiai. Karena kalau mengaku dia tidak percaya agama di negaranya, dia dipenggal. Seperti di Saudi misalnya. Terutama perempuan-perempuan di Saudi itu banyak sekali yang tidak lagi percaya kepada agama dan tidak percaya dengan adanya Allah. Melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ateis dari Saudi perempuan. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, ada Ajla Aywa, saudara kembar yang hari ini di Ukraina. Kenapa begitu? Karena di Saudi perempuan dijadikan warga kelas 2 atas nama agama. Mereka dikungkung, ke mall dipisah, ke sekolah dipisah, ke pesta pernikahan dipisah, sampai parkiran dipisah. Sehingga mereka berpikir, loh salah saya apa? Saya menjadi perempuan kan kehendak Allah juga. Kok tiba-tiba Allah nggak hadir ke saya? Mereka protes. Kalau begitu, ini semua jangan-jangan agama ini dibuat oleh kaum laki-laki yang buaya darat ini. Masa suami saya kawin lagi, lalu kemudian kalau saya menolak, saya tidak setuju, saya dikatakan akan masuk neraka katanya. Ini Rana Ahmad berkata begitu. Itu katanya kalau mau masuk surga tanpa hisab. itu produk fikihnya buaya darat itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini, intimidasi dan engineering pembentukan misogini ini atas nama agama, sehingga kemudian orang tidak percaya lagi kepada konsep-konsep ketuhanan, kepada akidah dan seterusnya, kepada tauhid. Nah, ini banyak produknya. Nah, saya melakukan perjalanan itu, melakukan dialog dengan anak-anak muda di sana, dan mereka semua percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Ini kan membuat kita risau. Kita sebenarnya nggak peduli orang itu murtad, mau orang itu musyrik, mau orang itu zindik. Sebenarnya kita tidak peduli juga gitu. Itu kan haknya masing-masing. Tapi kan kita sebagai pemeluk Islam yang kita merasa bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar, kan kita harus membenarkan cara berpikirnya mereka. Proses-proses kognitifnya mereka harus kita luruskan tentang konsep ketuhanan. Dan mereka lebih percaya kepada Stephen Hawking namanya. Ini adik-adik udah ada yang baca nggak triloginya Stephen Hawking? Ah, nggak bakal. Saya cerita aja lah. Jadi bukunya Stephen Hawking ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, The Brief History of Time ini bercerita bahwa alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Ini diciptakan oleh sebuah teori fisika yang bernama mekanika kuantum. Jadi Tuhan itu tidak ada, kata Stephen Hawking. Dengan pembuktian di dalam bukunya yang luar biasa, dengan bagaimana kosmik berbenturan, bagaimana pusat gravitasi yang bernama black hole dan seterusnya. Nah, ini kita hari ini mungkin karena belum baca ini, tapi adik-adik Gen Z, adik-adik yang hari ini masih dalam masa-masa pencarian seperti ini, kalau baca bukunya Stephen Hawking setengah bisa jadi akan murtad. Ini kan kekhawatiran kita. Bukunya Stephen Hawking itu membedah secara ilmu pengetahuan dan masuk akal bahwa mekanika kuantum itu adalah Tuhan, kata Stephen Hawking. Belum kita bicara tokoh ateis lain yang namanya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini neurolog, ahli saraf dari Inggris. Dalam bukunya Angan-angan tentang Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhannya manusia itu adalah 2 miliar urat saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau urat saraf ini jumlahnya kurang ketika lahir, maka anak itu cacat. Kalau manusia dipenggal lehernya sampai putus, pasti dia mati, meskipun kata Tuhanmu bisa jadi hidup, kata Richard Dawkins. Kenapa? Leher ini adalah penghubung urat saraf dari otak ke sensor motorik. Jadi kalau sebagian dari leher ini dipenggal, mati dia. Jadi Tuhannya manusia itu urat saraf. Yang memberi kehidupan kepada manusia urat saraf. Yang memberi manusia itu menjadi normal dan tidak normal, jumlah urat saraf. Ada yang bisa ngelawan nggak? Kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa. Nanya yang membuat urat saraf.
Pasti akan kita, nah ketika kita pertanyakan itu kepada Richard Dawkins, pasti karena dia bisa membuktikan bahwa urat saraf itu terbentuk secara proses biologi mikro dan proses biologi makro. Dia terbentuk dengan sendirinya. Dan itu dijawab Kiai di dalam buku itu. Dan semua itu adalah proses-proses natural yang terjadi secara biologis. Mulai dari pembuahan dan seterusnya. Ya namanya juga orang udah nggak percaya kepada Allah kan gitu. Pasti dia sudah mempersiapkan semua, termasuk Stephen Hawking. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak kembali kepada ilmu pengetahuan, kita tidak akan pernah bisa menjawab berbagai pemberontakan-pemberontakan seperti ini yang bisa mengateiskan generasi muda Islam di seluruh dunia hari ini. Tapi kan sebenarnya kita bisa. Contoh, dan ironis, saya temukan sebuah buku tafsir Al-Quran di Berlin. Di sebuah toko buku di pojokan Berlin, di pusat kotanya Berlin itu, saya datang ke toko buku itu, saya tanya, kamu punya buku Islam yang nggak pernah dibeli orang nggak? Ini cerita benar ini, saya nggak ngarang, karena saya mengalami sendiri. Lalu kemudian penjaga toko buku itu bilang, ada, saya punya terjemahan bahasa Inggris. Saya baca di situ, ternyata At-Tahrir wa Tanwir. Penulisnya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Terjemahan Al-Quran ada 7 volume. Saya baca di situ, ternyata ada jawaban untuk Stephen Hawking di sini yang diambil dari surat Al-Hud dan Al-Ankabut yang mengatakan bahwa terciptanya alam semesta ini karena ledakan besar akibat sambaran petir dan air. Ini kan mekanika kuantum. Cuma bedanya Stephen Hawking nggak percaya kepada Allah, Syekh Muhammad Thohir bin Asyur percaya kepada Allah. Ini yang disebut teori itu oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur sebagai al-ittisal wal infisal, penyatuan dan kemudian pemecahan. Ini mekanika kuantum sekali, ini teori fisika sekali. Ada yang paham? Nggak ada, karena nggak mau baca. Nah ini yang kemudian saya hantarkan kemana-mana, termasuk di Tunis kemarin, tempo hari, tentang konsep-konsep terciptanya alam semesta, termasuk urat saraf dan seterusnya. Ini cukup dengan berbekal dari proses tahlilinya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Kita kering dengan ilmu pengetahuan karena apa? Yang kita impikan hari ini adalah kita harus mengislamkan seluruh orang Indonesia. Nggak bisa begitu. Kalau kita ingin membuat orang terkesan dengan agama kita, ya tunjukkan dengan akhlak dan ilmu pengetahuan. Yaitu adalah 2 konsep besar itu, akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Nah ini adalah peradaban manusia itu, yang sudah betul-betul ditanamkan oleh Rasulullah kepada kita. Adik-adik sekalian, saya berharap kalian bisa mengambil intisari dari sini. Maka kuncinya adalah membaca. Katanya ayat pertama yang turun Iqra, baca aja nggak mau, malah nonton drakor itu. Saya sampai hari ini di mobil saya udah siap-siap ini, saya mau berangkat ke Jawa Timur. Saya membeli 7 buku baru mau saya habiskan di perjalanan. Baru habis 2. Ada salah satu yang ditulis oleh Musannad, seorang Iran. Nanti saya dituduh Syiah lagi, enggak. Yang dia penulisnya 2 orang, satu orang Iran, yang satu namanya von Stoch. Dia menulis tentang the other prophet. Bagaimana Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab suci yang lain, dan bagaimana Yesus disebutkan di dalam kitab-kitab sucinya orang Islam. Dia membuat komparasi itu tentang konsep kenabian, konsep peradaban, dan bagaimana turunnya agama-agama. Keren banget. Nggak ada yang menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris gak iso coro Inggris, ya wis gak usah moco wis. Jadi kita harus memperkaya tentang bagaimana kemudian peradaban manusia ini bekerja. Nggak bisa dihalangi dengan halal dan haram saja. Peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri. Coba mengeluarkan fatwa, satu ulama besar mengeluarkan fatwa mobil listrik itu haram. Tetap aja BYD itu bikin mobil listrik 300.000 unit per hari. Nggak bakal bisa dihalangi dengan itu. Nah ini adalah bagian dari keterlibatan kita dalam fikih-fikih peradaban ini. Kita anak-anak muda semua, mari kita memperkaya dengan ilmu pengetahuan.
Kita boleh baca kitab-kitab fikih, mulai seperti kita taklim muta'allim itu kan dari awal udah diajari. Habis itu sulam, taufik, sulamuddiniyah dan seterusnya. Sulam safina kata orang Madura. Ya kita belajar ajurumiyah, kita nahwu sorob, sama kita semua. Tapi jangan lupa kita juga harus memperkaya dengan bacaan-bacaan yang ditulis oleh orang lain. Termasuk orang yang membenci Islam, yang membenci Tuhan, yang membenci Allah, termasuk buku-bukunya yang ditulis orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Baca supaya kita bisa tahu alam berpikirnya mereka. Pencetus ateis pertama di dalam Islam itu namanya Abul A'la Al-Ma'arri. Pernah ada yang dengar nggak? Kiai pastilah. Saya bukan nanya kiai udah. Kiai guru saya wes pokoknya. Dia menulis Risalatul Ghufron. Di Risalatul Ghufron dijelaskan Muhammad itu pembual. Dia membuat kitab suci itu karena diarahkan oleh orang-orang pintar yang jauh lebih pintar dari Muhammad. Kata Abul A'la Al-Ma'arri. Sakit kita mendengar, tapi kan kita harus baca supaya kita tahu cara berpikirnya mereka. Belum kita bicara tentang literatur yang ditulis oleh Abu Bakar Razi, Ibnu Muqaffa. Ini kan adalah pemikiran-pemikiran orang yang kemudian lepas dari konsep-konsep akidahnya. Jadi kalau kita ingin memperkaya, mempertebal tauhid kita, akidah kita, ya kita harus bisa melakukan perbandingan-perbandingan seperti itu. Mohon maaf Bu Nyai kalau ada yang salah itu. Tapi bagaimanapun ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk mempertebal keimanan dan untuk memperkaya empati kemanusiaan. Saya terus terang mendukung Iran bukan karena dia Syiah, bukan karena dia itu imamah, bukan karena dia dianggap representasi gerakan Islam, bukan. Paling tidak dia melawan terhadap aksi-aksi perlawanan kemanusiaannya Israel terhadap Gaza. Kita bicara kemanusiaan dulu. Karena al-insaniyah qabla tadayyun. Sebelum kamu mengenal agamamu, kamu kenal dulu kemanusiaan. Kan harus begitu. Jadi kalau kita ingin melawan Israel, kita kembalikan kepada kemanusiaan. Ini orang-orang Kristen juga banyak yang mendukung Israel, padahal pengkhianatnya Yesus, Yudas Iskariot itu ya orang Israel. Oh enggak, mic-nya nyala meskipun lampunya mati. Cuma saya agak pesimis kalau lampunya mati, Kiai. Saya akan kelihatan jauh lebih gelap. Ini resikonya jadi orang Madura, Bu. Saya kalau boleh protes kepada Allah, kenapa saya nggak dilahirkan di Manado gitu, supaya glowing gitu. Gelap itu ada yang menyala. Ada orang yang menyala. menyala abangku. Jadi mari kita kembalikan semuanya kepada kemanusiaan. Dan saya salut kepada Iran karena saya menganggap Iran itu adalah bagian dari Islam. Ternyata dia menciptakan peluru kendali, meskipun ini alat perang, tapi dia telah menciptakan peluru kendali dengan speed Mach 15.000. Bener? Coba jaraknya 2000 kilo dari Teheran, dari Iran ke Israel, ke Tel Aviv, cuma ditempuh 15 menit 26 detik. Coba bayangkan. Jakarta Surabaya 7 menit. 7 menit. Ini kan ilmu. Bukan karena soal perangnya, tapi keilmuan itu betul-betul terbangun dari sana. Lah, Saudi masih ngemis-ngemis rudal Patriot. Yang katanya paling Islam itu masih ngemis-ngemis ke Amerika untuk minta rudal Patriot takut diserang. Iran menciptakan sendiri. Dia bisa bayangin itu yang namanya drone. Drone itu bisa terbang sampai 2000 km. Sayyarah dengan mesin 2 tak dan bahan bakarnya 80 liter. Kedek kayak Yamaha Air King ini. Bisa terbang 2000 kilo. Ini ilmu. Meskipun dalam konteks perang. Tapi kalau kemudian ini kita kembangkan di dalam ke ilmu pengetahuan Islam, proses-proses yang seperti ini betapa hebatnya kita. Mungkin orang akan masuk Islam semua karena orang Islam dianggap pinter, cerdas dan seterusnya. Lah kalau Islam ini disuarakan seperti Habib-Habib yang di Jakarta, takbir, gantung, bunuh, bakar, siapa yang mau tertarik kepada Islam, Pak? Siapa? Enggak ada. Bentar-bentar mau ngebunuh orang, bentar-bentar menghujat orang.
Bulan puasa warteg buka mau digeruduk, dihancurin. Kan kesian. Islam seolah-olah itu isinya dengan kekerasan. Bentar-bentar jadi pelaku bom bunuh diri atas nama Islam. Nah, ini yang kemudian kita hindari. Tidak boleh lagi ada kejahatan-kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Saya sering mengulang-ulang ini. Betapa hebatnya Rasulullah memimpin di Madinah, membangun suatu kebersamaan, koeksistensi yang luar biasa. Sampai Mukhairik ibnu Ta'labah, seorang pemuka Yahudi, mau berperang bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Coba, ini mungkin yang nonton YouTube saya sering ceritakan, dan saya ceritakan lagi hari ini. Mukhairik ibnu Ta'labah itu hari Sabtu, perang Uhud itu kan hari Sabtu. Bagi orang Yahudi hari Sabtu itu hari Sabat, hari sucinya orang Yahudi. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh masak makanan, nggak boleh nyalain lampu, sama seperti nyepinya orang Bali. Nah, ini mati lampu, ini Sabat ini. Nah, Mukhairik kemudian minta izin kepada istrinya, istriku, saya mau berperang bersama Muhammad. Mukhairik, kamu sudah gila apa, ini hari Sabat, kamu nggak boleh keluar rumah, tapi kamu sekali keluar rumah mau berperang. Apa kata Mukhairik? Kita bisa hidup nyaman di tengah kepemimpinan Muhammad, bisa beribadah sesuai keyakinan kita, bisa merayakan hari Sabat ini berkat kepemimpinan Muhammad. Dan ketika Muhammad diserang oleh musuh-musuhnya dari Mekah, masa kita mau diam aja? Ya, kita berjuang dong bersama Muhammad. Lalu diizinkan oleh istrinya, baiklah kalau begitu Mukhairik kamu berangkat aja, nggak apa-apa. Tapi Mukhairik meminta secari kertas untuk membuat surat wasiat, kalau dia mati di perang Uhud, dia akan hibahkan 7 kebun kurmanya kepada Muhammad. Berangkat berperang, gugur, mati Pak di perang Uhud. Persis di lembah, ini dalam keterangan Al-Mas'udi, persis di lembah ketika dia harus menjaga lembah itu. Kalau lembah itu jebol, Nabi Muhammad yang sedang berada di atas bukit akan habis. Dan Mukhairik mati-matian di situ, berhasil mempertahankan lembah itu, tapi dia mati. Sahabat kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada syuhada tapi bukan orang Islam, kami bingung cara memakamkannya. Lalu apa kata Rasulullah? Kalian gak usah bingung, makamkan jenazahnya Mukhairik itu sesuai dengan keyakinannya, berikan kepada keluarganya. Urusan Mukhairik mau masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Lalu ada sebuah perkataan yang ditashih oleh Imam Muslim sebagai sahih, bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini hadis, asbabul wurudnya kisah tadi. Sehingga apa, ketika diserahkan jenazah itu kepada keluarganya, istrinya menyerahkan surat wasiat itu, lalu kebun kurma itu diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah menjualnya, dan hasil penjualan 7 kebun kurma ini oleh Rasulullah dibuat sebagai modal awal pertama pembuatan Baitul Mal untuk menyantuni janda-janda korban perang dan anak yatim. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat Rasulullah itu dimodali wong Yahudi. Mosok Jo Soros. Lah, kalau kita berbicara tentang konsep seperti ini, saya belakangan ini diserang, Pak. Karena dari cerita ini sebenarnya ada 3 gambaran saya. Betapa hebatnya Sohifatul Madinah, perjanjian Rasulullah dengan suku-suku dan pemeluk agama-agama di Madinah. Yang kedua, Felix Yao sering mengatakan bahwa tidak ada cinta kepada tanah air dan nasionalisme itu tidak ada dalilnya dalam Islam. Lah, ini dalilnya. Yang ketiga adalah, artinya apa? Orang tergantung perjuangan dan akhlaknya. Bahkan Rasulullah pun menyerahkan kepada Allah, orang itu akan masuk surga atau masuk neraka. Padahal dia bukan orang Islam. Kalau Rasulullah itu menganggap bahwa orang yang masuk surga itu harus orang Islam, maka sejak saat itu Rasulullah pasti nggak apa-apa, makamkan sesuai keyakinan mereka, dia akan masuk neraka juga, kan pasti begitu. Nah, kemarin ada podcast saya dengan Andini Effendi. Saya mengatakan
bahwa untuk masuk surga, meskipun surga dan neraka itu bukan penghakiman manusia, itu wilayahnya Allah, saya mengatakan bisa jadi tidak harus Islam. Diserang Pak saya. Kalau yang menyerang narasi seperti ini berarti sama dengan Wahabi yang percaya bahwa orang tuanya Rasulullah akan masuk neraka karena bukan orang Islam, dan itu diyakini oleh orang Wahabi. Abdullah dan Aminah masuk neraka kata Wahabi. Ada hadisnya loh, jangan salah, dan ditasih oleh Imam Muslim, indeks nomor 203. Ya Rasulullah, aina abi, kata sahabat. Rasulullah menjawab, finnar. Coba, inna abi wa abaka finnar. Bapakmu dan bapakku masuk neraka. Dan ini dipegang oleh orang Wahabi. Kita kan gak rela kalau orang tuanya Rasulullah masuk neraka, Bu. Lalu apa pandangan kita tentang ini? Kesepakatan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa ada konsep yang namanya Ahlul Fatrah. Apa Ahlul Fatrah ini? Orang-orang yang berada dalam masa kekosongan, mulai dari zamannya Nabi Isa ke zamannya Nabi Muhammad, ada kekosongan kerasulan. Ini yang disebut dengan Ahlul Fatrah. Dan menurut ulama-ulama masyhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berada dalam masa Ahlul Fatrah ini bisa jadi sesuai dengan akhlak dan perjuangannya terhadap manusia, dia bisa masuk surga. Saya berpegangan ke situ. Sehingga saya meyakini bahwa orang tuanya Rasulullah masuk surga. Coba, meskipun ada hadisnya, tapi saya lawan dengan konsep Ahlul Fatrah ini. Karena mereka kan nggak ada yang tahu. Ini kan masa kekosongan 700 tahun. Ini jawaban klarifikasi saya terhadap konsep itu. Yang kedua adalah ada kisah juga. Ada ustadz guru ngaji di Lembang, di Bandung Barat, menghamili 9 santrinya. 2022 kejadian, sekarang lagi di penjara. Masa kita mau satu surga dengan dia karena dia Islam? Akhlaknya udah jelas-jelas bejat seperti ini. Lalu kita bandingkan. Saya di dalam podcast itu menggambarkan Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh, tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Memang Allah semua yang akan memutuskan. Tapi berkahnya Thomas Alva Edison ini kan, ini menerangi orang wudhu, orang sholat. Sampai sekarang orang ngaji juga kalau nggak ada lampunya kan gimana? Belum kita bicara penemu pesawat terbang. Gila, ke Mekah 9 jam. Dulu kakek saya ke Mekah itu naik haji, naik kapal laut itu 9 bulan. Coba, Oliver and Wilbur Wright brothers, bersaudara yang menemukan pesawat. Ini kita tidak berbicara tentang keimanan, tapi bagaimana peradaban manusia berempati terhadap kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Agak berapi-api saya. Karena bagaimanapun Pak, manusia penghormatannya itu diukur dari akhlaknya. Mau Habibnya, tapi akhlaknya bejat, ya bajingan aja. Saya sering ngomong begitu. Tapi petani, akhlaknya bagus, ilmunya luar biasa. Ya Allah, saya cium bolak-balik. Karena akhlak nggak ada. Rasulullah itu memang hanya menanamkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu tulisan, mungkin ini adalah bagian akhir-akhir ya. Selain ilmu pengetahuan, kemudian akhlak yang bisa memajukan Islam ini. Politik. Terpaksa saya ngomong politik meskipun tidak mau ngomong politik Indonesia. Lagi terlapor, aduh susah banget. Susah berat. Ya karena kalau jauhnya Mbak Yai Marzuki tadi, ya karena sampean suruh ngerem itu, jangan terlalu berani. Ya gimana? Kita kan nggak bisa direm juga kadang-kadang. Jadi berpolitik itu kata Imam Ghazali, tujuannya adalah
supaya bisa mengawal produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Orang Kristen juga. Kita boleh berpolitik, tapi jangan kemudian dengan berpolitik kemudian kita membawa atribusi agama sedemikian rupa, lalu kemudian seolah-olah cara berpolitik kita itu agama ini pernah dialami oleh PKS. Ini mohon maaf kalau ada PKS di sini, mohon maaf Prof Kiai. Kan dari dulu kampanyenya itu ini untuk Islam, kejayaan Islam dan seterusnya. Ternyata setelah korupsi daging sapi kan akhirnya jadi repot. Seolah-olah Islam itu juga korupsi daging sapi gitu. Jangan kemudian melekatkan atribusi keagamaan itu dalam gerakan-gerakan politik. Sama seperti yang saya katakan perang salib. Banyak orang meyakini perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Saya nggak setuju itu. Ini perangnya orang Arab dan orang Eropa yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Atribusi agama dibawa kenapa? Ya supaya kejahatan perangnya dimaklumi. Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Sama seperti teroris. Allahu Akbar, meledakkan diri, bleng, membunuh orang lain. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Padahal membunuh orang. Nah, ini yang kita tidak inginkan, bahwa berpolitik itu kemudian membawa atribusi agama. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, menjayakan Islam. Enggak, yang menjayakan Islam itu ilmu pengetahuan. Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Utsmani untuk ekspansi kekuasaan politik. Jangan anggap ini kemajuan Islam, enggak. Kemajuan Islam itu adalah akhlak dan ilmu pengetahuan, selesai di situ. Politik untuk mengawal supaya produk politik tidak merugikan umat Islam. Orang Kristen juga pasti punya keinginan yang sama. Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, mohon maaf kalau ada yang salah. Saya sebagai orang Islam, Bapak Ibu sekalian, saya menganggap hanya agama saya yang paling benar. Udah pasti itu. Saya tidak menganggap semua agama itu benar. Tapi yang menyatukan dari semua agama-agama itu adalah soal kemanusiaan. Saya meyakini al-insaniyah qabla tadayyun itu. Tapi kan untuk menyatakan bahwa agama saya yang paling benar, kan saya tidak harus menyalah-nyalahkan dan menjelek-jelekan agama orang lain. Untuk menyatakan bahwa istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istrinya Mbah Yai Marzuki Mustamar. Kan ngoten Yai? Enggak harus. Tidak akan mengurangi kadar kecantikannya. Dengan menjelek-jelekan agama orang lain, tidak akan mengangkat juga. Kita meyakini itu. Saya yakin, sampai mati saya tetap meyakini hanya agama Islam yang benar. Dan demikian juga mungkin penganut agama Kristen. Dan mungkin juga penganut agama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tapi ketika agama dijadikan sebagai kendaraan untuk membinasakan orang lain yang berbeda, seperti orang-orang Wahabi, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, dan seterusnya, maka kemudian yang terjadi adalah instabilitas. Kita saling membenci dan seterusnya. Di Kristen apakah ada teroris? Ada banyak. Orang-orang yang menghajar orang Islam dan orang Kristen di India itu adalah kelompok teroris Hindu, namanya Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata. 3 unsur itu yang mempersekusi orang Rohingya dan bunuh-bunuhin orang Islam Rohingya di Myanmar. Itu orang Buddha, Bu, mengaku beragama Buddha, namanya Asin Wiratu. Di Kristen ada. OPM. Di Kristen ada The Army of Christ. Di Amerika itu ada White Supremacy, ada Ku Klux Klan, banyak sekali. Orang Katolik ada. Jadi kalau agama ini berkutat dengan berbagai kepentingan-kepentingan wilayah dan politik, ya pada akhirnya isinya adalah perang-perang dan pembunuhan-pembunuhan. Itu yang dijejalkan kepada umat Islam oleh orang-orang Barat hari ini, sehingga kita mudah terpengaruh. Coba bayangkan, Syekh Rizal anak Trenggalek, juara pertama, juara 1 astronomi tingkat dunia di Ukraina, SMA.
sehingga diterima di UNER tanpa tes, saking pintarnya nih anak. Salah guru, salah ustadz ketika di UNER. Ketika ISIS mendeklarasikan khilafah Abu Bakar al-Baghdadi di Irak, berangkat dia bergabung karena dia meyakini bahwa ISIS itulah pemimpin dunia. Hilang keluarganya, hilang jejak Zefrizal. Kebetulan kalau nggak salah keluarganya pengurus Muhammadiyah di sana. Bukan NU, bukan. NU aman. Nah, dia kehilangan kontak. Zefrizal berangkat berperang bersama ISIS. Tahun 2018 dia mengirimkan ke salah satu temannya fotonya, kakinya udah buntung sebelah karena ledakan bom di Mosul di Irak. Tahun 2023 kemarin ada kabar dia ada di Libya. Saya mencari ke sana ingin menyelamatkan anak ini. Karena katanya pertempuran terakhir ISIS dan pasukan Kurdi di Raqqa terakhir, dia berhasil kabur ke Libya untuk pergi ke Mali. Lewat jalur laut ditangkap oleh angkatan laut Libya dan dipenjara di Benghazi namanya. Saya datang ke Benghazi. Saya ingin menyelamatkan orang pintar ini. Jangan sampai dia betul-betul semakin kelam, tapi ternyata dia sudah terbunuh di Raqqa. Karena kakinya buntung, dia nggak bisa ngejar truk terakhir. Sehingga ketika dia tertinggal oleh truk yang harusnya membawa kabur mereka ini, dia ditebas-tebas oleh pasukan Kurdi di belakang truk itu. Selesai. Orang pinter, Bu. Jadi tolong dijaga anak-anak kita supaya diberikan pemahaman bahwa agama ini tidak pernah mengajarkan kekerasan. Hanya tafsir-tafsirnya yang kemudian dibengkokkan supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat itu tadi. Kalau untuk menghipnotis orang paling gampang itu yang pakai agama, termasuk orang yang mau jadi pelaku bom bunuh diri ini kan dihipnotis dengan ayat-ayat. Sehingga dia rela membunuh saudara-saudara muslimnya sendiri di tengah-tengah mall, di kantor polisi. Korban bom Astana Anyar itu adalah anggota polisi yang rajin ke pengajian. Dia anggota Persis Jawa Barat. Dia bahkan bersiap-siap untuk pergi ke pengajian sebelum dia kemudian dibom oleh namanya Agus Sanyoto itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama kita ini agama yang luhur, udah pasti, dan berbasis ilmu pengetahuan. Kita tidak mungkin akan melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya kalau kita tidak pernah memikirkan peradaban manusia. Kalau kita tidak berbasis ilmu pengetahuan, maka kemudian kejayaan Islam pada abad 10 dan 12 itu harus kita kembalikan kepada kita hari ini. Adik-adik, ini anak-anakku semua, santri semua, mari kita kayakan keislaman kita, keimanan kita dengan ilmu pengetahuan. Pelajari semua literatur-literatur yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, termasuk ini saya kasih info sedikit. Satu-satunya ahli fikih perempuan yang paling dipercaya hari ini namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Pasti nggak pernah nonton di YouTube. Saya yang laki-laki itu nggak pernah nonton ceramah-ceramahnya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Sangat luar biasa. Dia membela perempuan. Bagaimana dalam Islam itu perempuan itu betul-betul dihormati dan diberikan hak yang setara. Dia juga bercerita Profesor ini bahwa pidato terakhirnya Rasulullah itu adalah tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Coba betapa Islam ini memberikan ruang yang luar biasa terhadap Islam, terhadap perempuan. Tapi kemudian pada zaman kebangkitan Wahabi awal, sehingga perempuan ini seolah-olah menjadi warga kelas 2 dan harus dialienasi atas nama Islam. Dan hari ini Muhammad bin Salman berusaha meratifikasi semua aturan itu dengan memberikan ruang yang lebih kepada perempuan. Karena begini, saya baca juga pernyataannya di CBS, kalau perempuan ini tetap diberlakukan seperti era Wahabi, maka yang akan menjadi pemberontak terhadap kerajaan itu pasti perempuan semua. Sehingga hari ini perempuanlah yang lebih didahulukan untuk diberikan ruang. Jadi kalau keluar negeri nggak perlu mahram, perempuan sudah bisa nyetir, perempuan sudah bisa ke mall tanpa harus didampingi mahram dan seterusnya. Karena memang akhirnya mereka sadar bahwa produk-produk Wahabi ini menghambat peradaban. Makanya Muhammad bin Salman bilang, kalau ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini terus kita pertahankan, toh dia juga bukan nabi katanya.
Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan nabi, maka Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia, menjadi bangsa yang primitif. Kita harus punya competitiveness yang tinggi supaya kita betul-betul berakselerasi dalam peradaban manusia ini, tapi tetap tanpa harus meninggalkan keimanan Islam. Saya kira, Kiai, saya harus geser ke Pasuruan karena malam ini. Ada pertanyaan apa? Boleh, kalau ada pertanyaan boleh. Tapi saya juga bergesernya nanti mungkin setelah jamaah asar. Saya kembali ke hotel, lalu kemudian geser ke Pasuruan karena besok di Pasuruan ada Universitas Yudharta dan satu lagi apa gitu? Iya, Kiai Soleh ya. Nah setelah itu baru geser ke Magetan terus ke Jawa Tengah. Dan mohon maaf, saya ketularan beliau agak berapi-api gitu. Dan nggak bisa ngelucu, karena kalau saya melucu itu hanya bisa kalau bahasa Madura, Bu. Bahasa Indonesia ini susah ngelucunya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat. Kurang lebihnya mohon maaf para kiai, saya takutnya suul adab terus sama kiai soal ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wah udah langsung tunjuk tangan ya. Ya habis ini kita tanya jawab mungkin kiai. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur sekelangkong, Gus. Yang kami tanyakan, kami itu santri, terutama santrinya Abah Yai, santri Pondok Gasek, itu sangat selain mengagumi beliau juga mengagumi jenengan karena keluasan ilmu. Nah, bagi kami rekomendasi buku yang bisa kami baca untuk bisa mengikuti jejak panjenengan. Rekomendasi buku yang untuk kami baca sebagai santri. Terima kasih. Oke, matur suwun, ngapunten apa cak islah. Langsung ngawon, saya terkesima dengan cerita panjenengan tentang negara Iran yang mana mereka paham agama dan juga berpengetahuan luas dan bisa membuat teknologi seperti itu. Lah, kami yang di Indonesia seperti ini, santri-santri ini, bagaimana bisa kami tidak hanya berkutat dalam kitab-kitab, dalam teori-teori, tapi harus juga mengetahui ilmu pengetahuan seperti yang ada saat ini. Kami dulu belum ada bayangan terkait para ilmuwan Ibnu Sina dan sebagainya. Itu bagaimana masa kecilnya, bagaimana pendidikan mereka sehingga bisa menjadi intelektual yang menjadi pegangan ilmuwan seluruh dunia. Nah ini bagaimana agar kami bisa melakukan seperti itu? Apa upaya-upaya yang harus kami lakukan selain hanya berkutat? Biasanya di pondok kan hanya mengaji dan sebagainya lah. Itu apa yang seharusnya kami lakukan? Terima kasih. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati juga sering mendengarkan, melihat YouTube-nya. Mumpung di sini yang membahas masalah Wahabi ya, ya Marzuki ya sering saya mendengarkan masalah keterangan-keterangan Wahabi. Yang saya tanyakan, mau nggak mau Wahabi itu di Indonesia berkembang. Bahkan saya kecolongan teman saya yang dulu neneknya, keluarganya semuanya orang NU, tapi gara-gara dia pindah tugas di Jakarta, dia istrinya polisi, sak polisi juga itu ikut Wahabi, dan di dalam grup itu mempengaruhi teman-teman saya untuk yang namanya sadranan ziarah kubur, bukan bid'ah lagi, syirik. Itu sebagian teman itu ada yang goyah, selamatan yang mau Ramadan. Saya di situ mempertahankan alasan argumen, saya keluarkan argumen, tapi dianggap teman-teman itu bertengkar. Lah yang cuma saya tanyakan, saya bergerak di lapangan untuk yang seperti ini gimana Gus? Terus apalagi saya juga aktif di organisasi yang baru saja berkembang yang melihat atau mempelajari itu masalah makam-makam Gus, yang kalau menurut Gus gimana? Ada makam-makam yang sekarang ini loh banyak yang dipalsukan, bahkan di Pasuruan ada makamnya kucing saja
dijadikan makam ulama yang harus itu membawa berkah. Banyak sebenarnya makam-makam yang sekarang disalahgunakan. Nah, menurut Gus gimana? Kami bergerak di situ, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih. Saya pernah membaca buku yang terlalu melompatnya jauh. Ketika kuliah, saya di Madura kan nyantri di pondok pesantren Syekhona Khalil. Sudah biasa membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ya mungkin ya sehebat-hebatnya ketika itu ya hikam lah gitu. Ketika di Madura itu. Tapi ketika kuliah ke Jakarta, senior saya memberikan Ma'alim Fitorik Sayyid Qutb. Langsung lompatannya luar biasa sehingga saya mengkafirkan Gus Dur, mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, mengkafirkan NU, bapak saya, kakek saya semua saya kafirkan karena dia tunduk kepada Pancasila. Itu lompatan yang luar biasa. Tapi ternyata saya salah di situ. Jadi saya kemudian kembali lagi ke awal dengan membaca tafsir-tafsir Quran yang berbasis tahlili, analisis. Salah satunya adalah pada zaman itu Muhammad Asy'ad yang saya baca. Salah satunya. Kemudian Syekh Muhammad Thohir bin Asyur tadi. Jadi kita mulai dari tafsir-tafsir Al-Quran dulu yang berbasis analisis. Makanya tebal, bervolume-volume itu. Tebelnya luar biasa memang. Tapi kita harus betul-betul mencari analisisnya, diagnosisnya dengan tepat. Nah itu bagus. Makanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini, At-Tahrir wa Tanwir ini juga pada akhirnya dijadikan bagian dari literatur dasar dari tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Itu sebenarnya hampir semuanya didominasi oleh At-Tahrir wa Tanwir karena tahlilinya luar biasa, analisisnya. Nah dari situ baru kita bisa memahami tentang konsep-konsep tafsir. Nah ini nanti jawabannya ke Ibu soal ini, soal tafsir ini. Nah itu yang menurut saya harus dibaca lebih awal dulu, baru kemudian berkembang. Ujungnya nanti filsafat, jangan filsafat dulu nanti sampai jadi ateis. Saya belajar filsafat itu di terakhir, hanya untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dari logika dasar berpikir dan proses kognitif namanya. Baru nanti saya belajar tentang Foucault, tentang Rousseau dan seterusnya. Bicara tentang filsafatnya Marx itu udah enteng semua. Baca buku Das Kapital nggak ngaruh. Baca Zaratustranya Nietzsche udah nggak ngaruh. Kenapa? Kita sudah baca Ihya Ulumuddin, kita sudah baca Hikam, kita sudah baca Tahafud Al-Falasifah, kita sudah baca Tahafud At-Tahafud. Jadi kita udah punya modal dasar untuk bisa menggambarkan bagaimana keilmuan yang betul-betul memegang tauhid dan akidah itu. Aman jadinya. Kalau tidak, kita bisa jadi kebablasan. Jadi begitu sih kalau saya. Yang kedua, ya termasuk kalau saya sih konsepnya membaca, karena saya membaca sejak kecil. Saya sebelum sekolah SD udah bisa baca tulis, dan saya udah bisa baca Quran sebelum SD itu. Jadi masih umur 5 tahun saya udah bisa baca tulis, sehingga saya udah hobi baca gitu. Udah hobi baca sampai bungkus-bungkus biskuit, bungkusnya minuman ini saya tahu. Jadi PT Siantar Top itu pabriknya di mana, PT Ongko Wijoyo itu di mana, PT Bentul Malang gitu. Jadi saya udah tahu semua karena apapun saya baca. Nah sejak saat itu ketertarikan membaca itu sudah bukan lagi sebuah ketertarikan, sudah kebutuhan. Saya lebih baik membaca daripada makan. Itu penyakit buat saya. Jadi kalau nelpon saya jangan jam 7 pagi, saya pasti tidur. Kalau mau nelpon saya jam 1, karena saya tidurnya habis subuh. Karena dari jam 12 sampai subuh itu saya baca, pasti baca 2.000-2.500 halaman per bulan. Apa nggak mumet? Tapi ini bukan buat gaya-gayaan, ini kebutuhan sudah. Karena kalau saya nggak baca, nggak bisa tidur. Dan badan saya gemuk. Kalau nggak tinggal tulang. Jadi kalau mau diet ya nggak usah baca. Tapi ini nggak bisa memang. Ini yang mendampingi saya dari Jakarta tahu. Saya sepanjang perjalanan itu ya baca. Buku saya numpuk di mobil ini. Jadi itu yang bisa menurut saya, keilmuan-keilmuan di dalam Islam ini memang harus diperkaya dengan literatur. Nggak bisa kita hanya nonton daurah, nonton kajian segala macam, kalau kemudian kita sendiri tidak berusaha mencari. Saya dulu pernah menjadi Wahabi. Satu tempo Kiai, saya datang ke Gus Dur di Cempaka Putih Barat, ke rumahnya beliau. Beliau tanya, kamu Islah dari mana? Saya dari Madura, Gus. Oh,
Berarti kamu NU. Itu kamu jadi Islam, jadi NU karena kamu lahir di Madura katanya. Orang tua kamu kan udah Islam kan? Iya. Kalau kamu lahir di Bali, kamu itu Hindu katanya. Makanya kamu nggak usah menghakimi orang dari ini, karena semua agama yang dipeluk manusia hari ini itu tergantung dari takdir kelahirannya katanya. Kita ini kan semua mewarisi agama orang tua kita. Kecuali nanti baru dapat hidayah atau dapat pembelajaran, baru dia pindah agama katanya. Jadi nggak usah gaya-gayaan, mentang-mentang kamu Islam seolah-olah yang lain itu kafir semua, kata Gus Dur waktu itu. Dari situ kemudian saya berpikir, wah ini luar biasa ini. Nah, saya cari tahu gurunya Gus Dur ini siapa. Oh, ternyata banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Fazlur Rahman. Ini saya semester 2 kuliah. Dari situ saya mencari buku-bukunya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman catatan kakinya apa, indeksnya apa. Kemudian dia cari, banyak sekali tulisan-tulisan di situ, termasuk dari pemikiran-pemikirannya berbagai pemikir Renaissance segala macam. Saya cari buku-bukunya, literaturnya, sampai akhirnya saya ketemu dengan Abul A'la Al-Ma'arri itu di situ. Risalatul Ghufron, konsep-konsep intuisi dari Muhammad Iqbal. Kemudian saya cari, dari situ pikiran saya terbuka. Oh ternyata, nah ini jawaban untuk ibu. Soal tafsir-tafsir ini tidak boleh kemudian kita anggap yang paling benar. Orang-orang yang terpapar Wahabi karena meyakini bahwa itulah yang paling benar dan sumber kebenaran dan satu-satunya kebenaran, sehingga dia merasa eksklusif dan dia tidak mau terhadap perbedaan. Orang seperti kita ketika dia meyakini bahwa ziarah kubur itu haram, kita yang berziarah kubur kemudian dihakimi bid'ah dan cenderung dikafirkan. Hakimiyah dan takfiriyah ini muncul ketika kita menjadi manusia yang paling. Nah ini Ibnu Rushd nih. Penyakitnya manusia itu adalah merasa paling pinter, paling kaya, paling alim. Oh ini penyakit sedoyo nih. Ini semuanya penyakit kata Ibnu Rushd. Nah, merasa paling ini penyakitnya orang Wahabi karena dia merasa paling benar. Dia merasa yang paling mewarisi Rasulullah ajarannya. Padahal semua ini tafsir-tafsir. Ini soal tafsir semua. Lah gimana kita tidak berbeda? Pemberontakan-pemberontakan tafsir dan pemikiran itu terjadi di dalam Islam. Makanya sampai ada 4 madhab ahli fikih itu. Padahal ini dari murid, dari guru ke murid, dari guru ke murid lagi. Artinya begini, Imam Maliki melakukan pemberontakan terhadap fikihnya Imam Hanafi. Imam Maliki kemudian dianggap ketinggalan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat pemberontakan terhadap Imam Maliki. Muncullah madhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i dianggap, oh ini mazhab Syafi'i ini nggak benar ini, kita harus perbaiki ini. Diperbaiki oleh Imam Hambali. Ini kan pemberontakan pemikiran sesuai dengan zamannya. Ada satu hal yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman Wahabi, saudara-saudara kita yang Wahabi Salafiin, bahwa di dalam Islam itu tafsir-tafsir tidak bisa dihindari. Ada thawabit, ada mutaghayyirat. Ruang perdebatan tafsir ada di mutaghayyirat. Thawabit nggak bisa dirubah. Sholat 5 waktu, mau dirubah gimana ini thawabit? Tapi ruang mutaghayyiratnya di mana? Di jamak takhirnya, di jamak takdimnya, ada di kosornya, ada di soal jaraknya. Yang bisa dijamak itu 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo. Ini ruang mutaghayyirat yang tidak bisa dihindari. Nah teman-teman Wahabi menganggap semua yang diyakini dia itu thawabit semua. Sehingga ketika orang masuk ke wilayah mutaghayyirat, dianggap kafir, menyimpang, tercemar dan seterusnya. Itu Bu. Ini pengertian kalau membedah cara berpikirnya orang-orang Wahabi Salafi itu. Ruang mutaghayyirat tidak bisa dihindari, sesama NU aja kadang-kadang berbeda, makanya ada batul masail. Jadi ruang-ruang thawabit dan mutaghayyirat itu harus betul-betul kita berdayaan. Kenapa? Islam ini agama terakhir, maka Islam itu harus fleksibel, harus lentur. Dulu menyerahkan fikihnya, nih hukum fikihnya. Menyerahkan anak saya untuk dinikahkan itu harus bertatap muka, ini kata fikihnya. Jadi kalau lewat telepon nggak boleh Bu. Saya ingin menikahkan anak saya lewat wali hakim lalu menyerahkan ke wali hakim lewat telepon, itu nggak boleh. Karena hukum fikih yang disepakati harus bertatap muka dengan wali hakim. Waktu itu tiba-tiba ada video call Bu. Teknologi memberikan kita video call. Hari ini ulama-ulama masyhur termasuk Darul Iftah di Mesir memperbolehkan menyerahkan anak untuk dinikahkan kepada wali hakim dengan menggunakan video call. Kenapa? Bertatap muka. Ini kan artinya apa? Bukan agamanya yang mengalah, tapi kita yang mengawal supaya teknologi dan peradaban manusia ini tidak keluar dari makosidnya. Argumentasinya masih dapat bertatap muka meskipun lewat video call. Nah ini Darul Iftah di Mesir sudah mengeluarkan fatwa itu. Artinya apa? Bukan agamanya, bukan hukum fikih agamanya yang mengalah kepada peradaban manusia, tapi yang awal. Contohnya kayak tadi itu.
Nah ini yang harus kita pahami sebagai orang NU, orang Nahdien, bahwa tafsir-tafsir yang berada di antara semua pemeluk agama, wabil khusus orang Islam ini memang tidak bisa dihindari. Di Mekah orang sholat ada yang lurus, ada yang sendakep, ada yang sambil gendong anak, ada yang sambil baca HP. Tahu nggak? Mereka semua paling benar rasanya, mereka semua paling Islam rasanya. Tapi kan dengan keyakinan dan tafsir masing-masingnya yang diyakini. Kita tidak boleh melakukan penghakiman dan pengkafiran seperti orang-orang Wahabi dan Salafi itu. Karena tafsir-tafsir ini tidak mungkin bisa kita hindari, karena kita hidup sudah 1000 tahun lebih dari awalnya. Termasuk juga orang Wahabi Salafi. Ngukur surga dan neraka itu jangan pakai perasaan, mentang-mentang orang tuanya Rasulullah pakai perasaan harus masuk surga. Lah kita beragama ini kan pakai perasaan. Kita mencintai Rasulullah kan pakai perasaan, kita nggak ketemu langsung. Kita kan pakai hati. Cintanya kita kepada Rasulullah memang pakai hati. Kita meyakini adanya Allah pun juga pakai hati. Gimana wujud yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan? Kalau nggak pakai hati, pakai apa? Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman Salafi, sehingga mereka sangat tekstual untuk memahami itu. Lah kalau soal makam-makam palsu, nanti saya dilaporkan lagi ke polisi. Ya, tapi tadi ada yang menarik. Itu udah tonton saja kajian Mbah Yai Marzuki Mustamar kalau soal makam palsu itu. Saya sebenarnya sebarisan, cuma pura-pura beda aja. Di urusan Habib-Habiban ini kita sama sebenarnya. Tapi polisi mana ya tadi ada? Anggota polisi itu ada Perpol, namanya Perkapolri nomor 10, yang tidak memperbolehkan anggota polisi menganut paham-paham yang mengkafirkan NKRI. Itu Bapak polisi. Ya Pak, Perkapolri nomor 10. Itu perjuangan saya loh Pak. Perkapolri itu. Jadi tolong dipantau anak buahnya. Anggota kepolisian tidak boleh menganut paham yang menyimpang, yang kemudian berseberangan dengan konsep NKRI dan Pancasila, termasuk Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir, Khilafatul Muslimin dan seterusnya. Ada itu di Perkapolri nomor 10 tahun 2022. Ada Pak. FPI juga, ya sama Kiai, ada di situ. Ada. FPI yang lama maupun yang baru. Jadi itu ya Pak, tolong dipantau. Ini pekerjaan saya, tenaga ahli di Mabes Polri Pak. Jadi saya juga ikut memantau, nanti tolong dipantau anak-anak buah jangan sampai terpapar. Karena kalau nanti Pak, kalau nanti ini doktrin itu akhirnya dipahami, pada akhirnya mereka punya senjata. Sama seperti Somalia yang menjadi Al-Shabaab, menjadi pemberontak di Somalia hari ini, dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai pemerintah. Padahal dua-duanya Wahabi semua itu. Jadi saya kira itu saja. Ada pertanyaan lagi sebelum ini? Sebelum ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Islam menyampaikan membaca bukunya siapa itu, hoax siapa yang tidak mempercayai Allah, mereka berdasarkan data dan logika kaudum, ya. Adakah dari teman-teman Gus Islam atau yang sudah keilmuan sudah luar biasa menandingi atau mengkonter buku itu melalui diskusi-diskusi untuk mengkonter itu? Karena Gus Islam tadi juga menyampaikan kalau di santri-santri membaca pesan paruh saja bisa murtad. Adakah untuk pembandingnya atau mengontar itu? Matur nuwun. Yang buku yang mana tadi? Apa? Oh, Stephen Hawking. Saya sedang menulis buku itu sebenarnya. Ingin melakukan kontra narasi terhadap bukunya Stephen Hawking, tapi mohon maaf sekali lagi, ternyata literatur kita sangat kering tentang itu. Satu-satunya yang menurut saya sangat dalam berdasarkan Al-Quran dan proses-proses analisis dari ayat-ayat di Al-Ankabut dan Al-Hud hanya At-Tahrir wa Tanwir, selebihnya nggak ada. Ini adalah keterbatasan sendiri. Makanya dalam beberapa 1 tahun terakhir kemarin saya mencari literatur itu sampai ke Skotlandia. Saya dengar di Skotlandia itu pernah ada bedah kajian analisis di University of Edinburgh di Skotlandia tentang konsep kosmik dan astronomi dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran. Saya cari literaturnya ke sana, alhamdulillah dapat. Tapi ternyata yang dikutip juga tafsirnya dari Syekh Asyur juga. Memang agak kering, karena saya berharap adik-adik sekalian, terutama dari kajian tafsir hadis di UIN, mudah-mudahan di sini ada teman-teman dari UIN. Dari UIN tadi ada kalau nggak salah. Jadi dari kajian adik-adik mahasiswa mudah-mudahan bisa menemukan, bisa mengeksplorasi tentang teori-teori Genesis. Injil jauh lebih kering lagi. Teori penciptaan alam semesta dan manusia itu hanya ada di dalam 1 surat saja di Genesis, penciptaan. Di Injil, di Bible. Di Hindu Buddha malah lebih nggak ada lagi. Dia semuanya konsep-konsepnya pasifisme namanya.
Konsep-konsepnya mengembalikan ke Tuhan semua, jadi nggak bisa dijadikan alat bantah. Kalau dikembalikan kepada Tuhan, ya pasti nggak bisa bantah. Artinya buat mereka, orang mereka itu sudah nggak percaya Tuhan, gimana? Nah ini saya sedang berusaha mencari literatur. Insya Allah nanti kira-kira bulan Oktober saya akan ke Kyoto, ke University of Kyoto di Jepang untuk mencari ini, karena katanya ada. Katanya, itu juga belum tahu kita. Kemarin saya ke London juga bertemu dengan salah satu saintis astronomi dan juga ahli pemetaan bumi di King's College. Ketemu di sana, menurut saya dangkal juga. Jadi ya memang literaturnya memang sangat kering sekali kita tentang bagaimana kosmik, bagaimana penciptaan alam semesta. Kalau bicara astronomi, jarak bulan dan matahari, peredaran bulan, matahari, istiwa, menentukan waktu, ilmu-ilmu falak dan seterusnya, ini kita banyak. Tapi bagaimana proses alam semesta ini bekerja dan tercipta, kita sangat kering. Bagaimana Bima Sakti dan Andromeda, bagaimana Milky Way dan seterusnya, bagaimana black hole, bagaimana pusat gravitasi, kita nggak ada, karena kita memang kering sekali untuk menekuni itu. Kenapa? Ya karena kita lalai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya mudah-mudahan di Sabilur Rasyid ini nanti bisa menciptakan adik-adik kita yang menjadi magnum opus generasi berikutnya. Karena kalau kita tidak jaga Islam ini lewat ilmu pengetahuan maupun akhlak, maka kita akan tergerus pelan-pelan oleh pemikiran-pemikiran yang post-truth, postmodernism, yang tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang tidak berkeimanan, hanya muncul di KTP, muncul di dalam identitas-identitas, tapi sebenarnya kita tidak punya konsep ketuhanan sama sekali. Nah ini yang kita khawatirkan. Kita kan ingin sampai hari kiamat Islam ini tetap hidup, guyup, dan tetap menjadi diaspora dalam berbagai konsep pemikiran dasar manusia. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini sambil doakan, mudah-mudahan buku saya cepat selesai. Tapi ya berat juga karena literaturnya sangat kering sekali. Tapi ya kita akan terus berusaha. Target saya 2027 seharusnya sudah terbit. Dan ada penerbit yang sudah mau mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian sebelum diterbitkan akan kita lakukan. Mungkin termasuk juga di Pondok Pesantren Mriki, Kiai. Jadi nanti supaya akademisi kumpul di sini dan kita membahasnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan menjadi maslahat bagi semuanya. Mohon maaf, saya harus bergeser ke tempat lain. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi teguran bagi saya kalau terjadi kesalahan, karena saya sebenarnya jangan terlalu percaya saya ini fakir ilmu, cuma sok tahu aja. Biasa Madura kan kayak gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.